Pernahkah Anda bermain monopoli, di mana Anda mencoba menaikkan sewa properti atau menolak perdagangan karena merasa rugi? Sikap membatasi perdagangan atau proteksionisme seperti itu terjadi di tahun 1920-an dan 1930-an. Kebijakan yang membatasi perdagangan ini meskipun bukan satu-satunya faktor berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia II. Untuk menghindari konflik di masa depan, negara-negara sekutu menciptakan institusi baru. Kita punya PBB, IMF, dan Bank Dunia. Pada Oktober 1947, 23 negara menandatangani Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau yang kita kenal sebagai GATT. Awalnya, rencana ambisius bernama International Trade Organization atau ITO gagal diratifikasi Amerika Serikat. Alhasil, GATT menjadi satu-satunya organisasi multilateral yang fokus memfasilitasi perdagangan global. Evolusi GATT menjadi WTO. GATT berevolusi menjadi World Trade Organization selama putaran Uruguay. Putaran Uruguay dimulai pada tahun 1986 dan berakhir pada tahun 1994, dan proses negosiasi memakan waktu lebih lama dan yang diperkirakan. WTO mencakup isu-isu yang tidak dicakup GATT seperti jasa dan kekayaan intelektual yang menjadi penting seiring berkembangnya perekonomian. WTO didirikan dengan 125 negara anggota yang sebelumnya adalah bagian dari GATT yang mewakili sekitar 90% perdagangan global saat itu. WTO dapat dianggap sebagai GATT ditambah aturan baru. Tujuan dan kesamaan. Tujuan GATT dan WTO pada dasarnya sama, untuk menurunkan tarif dan menghilangkan hambatan perdagangan serta perdagangan yang tidak adil. Melalui WTO, negara-negara besar dan kecil berharap dapat tumbuh dan berkomitmen untuk menghentikan perlakuan yang tidak adil. Perbedaan utama antara GATT dan WTO dalam aspek sistem perjanjian, GATT bersifat multilateral dan plurilateral atau negara-negara dapat secara sukarela menyetujui beberapa perjanjian, sedangkan WTO perjanjiannya bersifat multilateral dan mengikat. Dalam aspek penyelesaian sengketa, di GATT semua pihak termasuk pihak yang kalah harus menyetujui proposal untuk menyelesaikan sengketa yang secara signifikan melemahkan negosiasi. Sedangkan di WTO menciptakan badan independen yang menyelidiki sengketa perdagangan. Jika ada pihak yang tidak setuju, badan banding akan menginvestigasi ulang dan membuat keputusan yang mengikat. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh WTO, yang pertama ada national treatment dan reciprocity, yaitu barang impor harus diperlakukan sama dengan barang dalam negeri. Prinsip reciprocity memastikan perdagangan saling menguntungkan dan mencegah penyalahgunaan kebijakan non-diskriminasi. Negara anggota dapat mengubah komitmen tarif hanya melalui renegosiasi dengan mitra dagang, dan jika gagal dapat diselesaikan melalui prosedur sengketa WTO. Yang kedua ada non-diskriminasi yang memiliki komponen utama yang tertanam dalam aturan WTO atas barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Komponen tersebut mensyaratkan bahwa anggota WTO harus menerapkan kondisi yang sama pada perdagangan dengan semua anggota WTO lainnya. Isu kontroversial status negara berkembang. WTO memiliki kebijakan yang memungkinkan negara untuk mengidentifikasi status ekonomi mereka sendiri, maju atau berkembang. Label ini telah menimbulkan kontroversi karena negara yang berstatus berkembang dibebaskan dari aturan tertentu yang mengikat negara maju, misalnya perlindungan untuk industri tertentu. Contohnya adalah Tiongkok yang merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, tetapi mengidentifikasi diri sebagai negara berkembang, yang membuat negara seperti Amerika Serikat tidak senang. Karena kebijakan saat ini memungkinkan pelaporan diri dan WTO tidak memiliki kriteria yang jelas, hal ini menjadi sumber perdebatan. Kesimpulan, baik GATT maupun WTO bertujuan untuk memastikan perdagangan yang adil di seluruh dunia. WTO masih memiliki masalah, tetapi merupakan satu-satunya organisasi supranasional global yang ada dalam sejarah.